Shalom anak-anak kelas 5 SD 060893 yang ada di rumah, dan salam juga buat siapapun yang ada di rumah yang menonton YouTube ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5 di semester pertama. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pertama dalam pelajaran pertama, yaitu dengan topik mengapa manusia berdosa. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden. Nah, untuk memahami atau untuk lebih mengerti tentang pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian baca Kejadian pasal 3. Kalau bisa baca dari pasal 2 sampai pasal 3 supaya lebih paham, mengerti, dan tahu apa yang menjadi pesan firman Tuhan dan memahami topik kita hari ini, mengapa manusia berdosa. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan Adam itu seturut dan segambar dengan rupanya. Tuhan menghendaki Adam dan Hawa atau manusia ciptaannya yang sangat berharga dan mulia itu untuk mengasihi Tuhan dan mentaati perintahnya, melakukan segala kehendaknya. Namun sebelumnya itu Tuhan kan menempatkan ada 2 pohon di taman itu, yaitu pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan sudah memberikan amanat kepada Adam dan Hawa, semua yang di dalam Taman Eden boleh kamu makan, boleh kamu nikmati buah yang ada dari pohon-pohon yang ada. Tetapi hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu sentuh dan kamu makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena Tuhan mengatakan kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, itu adalah perintah Tuhan yang sangat penting kepada manusia pertama, yaitu Adam, ketika dia ditempatkan di Taman Eden. Tetapi terjadilah hal yang sangat disesalkan, bahwa ketika Adam dan Hawa ada di taman itu, ketika Hawa sedang berjalan-jalan menikmati segala sesuatu yang ada di Taman Eden, datanglah iblis Datanglah iblis menggoda dan merayu Hawa untuk pertama kali dengan mengatakan, "Bukankah Tuhan mengatakan kepadamu jangan kamu makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, nanti kamu akan mati." Ya. Tetapi iblis ini menjelaskan lagi kepada si Hawa, "Kamu gak akan mati kok kalau kamu makan itu." Pikir punya pikir, selidik punya selidik. Hawanya tergoda juga. Dia ambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia makan. Enak memang. Dia bawa kepada suaminya Adam, dan Adam pun ikut memakannya. Akhirnya, matikah mereka? Secara jasmani mereka tidak mati. Roh mereka juga masih ada, mereka masih hidup, masih jalan-jalan. Tetapi apanya yang mati? Yang mati adalah, ingat, pertama kali Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan mereka segambar dan serupa dengan kita. Tuhan sedang berbicara kepada dirinya sendiri dengan menyebutkan kita bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya gambaran manusia waktu diciptakan pertama kali oleh Allah itu gambaran Allah, gambaran yang mulia, gambaran yang sangat berharga dari semua ciptaan yang lain. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, akhirnya mereka mati sebagai gambaran Allah. Artinya gambaran Allah itu tidak ada lagi pada manusia. Nah, kalau kita melihat ketika mereka
mulai sudah makan buah itu, beberapa saat kemudian atau beberapa waktu setelah itu, Allah mendatangi mereka dan berjalan di Taman Eden. Adam dan Hawa kira-kira bagaimana mereka? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan bagaimana? Mereka pergi bersembunyi. Nah, ingat ya, lihat, perhatikan ini. Ciri-ciri orang takut itu berarti dia merasa bersalah, ada salahnya makanya takut. Jadi jangan takut, takut akan Tuhan aja. Oke, nah kita lanjut. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan, dung, 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 mereka berlari ketakutan. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Ketika Tuhan memanggil mereka, di mana kalian? Di manakah si Adam dan si Hawa ini? Mereka pun mengatakan, kami telanjang. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Karena apa? Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, Allah membuatkan kepada mereka bukan lagi mereka memakaikan kepada Allah memakaikan kepada mereka apa? Mengambil apa? Daun, mengambil apa namanya? Kulit domba ya. Kulit domba untuk dipakaikan kepada mereka. Nah, maksudnya seperti ini, anak-anak kelas 5, bahwa ketakutan itu adalah salah satu gambaran akibat dari dosa. Karena kita salah, karena kita berdosa, makanya kita takut. Nah, next, mengapa manusia berdosa? Nah, kita lihat dari cerita tadi, kenapa manusia berdosa? Karena Adam dan Hawa makan buah itukah? Ya, tapi tepatnya bukan hanya karena Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, tetapi karena mereka tidak mematuhi perintah Tuhan atau tidak taat, dengan kata lain memberontak. Jadi ketidaktaatan sama dengan pemberontakan, dan ketidaktaatan atau pemberontakan adalah perbuatan dosa. Nah, akibat dari dosa ini yang dialami pertama oleh Adam dan Hawa, mereka takut, lari bersembunyi, dan mereka tahu mereka telanjang. Karena apa? Sudah tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, sudah hilang gambar kemuliaannya. Mereka tahu mereka telanjang. Kalau tadi sebelum berdosa mereka tidak tahu mereka telanjang. Itu bukan sesuatu yang tabu atau najis. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 5. Nah, oleh sebab itu, poin yang perlu kita ingat, mengapa manusia berdosa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Nah, kita diinginkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan mengasihi Dia. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan taat akan perintahnya. Amin. Nah, pembelajaran ini Ibu hanya sampai di sini menjelaskan, tetapi aplikasinya kamu dapat pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk tidak berbuat dosa. Sekalipun daging kita lemah, tapi ada roh yang penurut. Nah, kita kalau kehendak Tuhan apa? Kalau dalam berteman, kehendak Tuhan kita harus saling mengasihi, tidak membenci teman sekalipun mungkin dia jahil. Apa kehendak Tuhan? Menghormati orang tua, sekalipun mungkin orang tua kita tidak sama dengan orang tua yang lain, tetapi kita tetap menghormati orang tua. Apa kehendak Tuhan? Tuhan menginginkan kita beribadah dan selalu datang kepada Dia tiap hari. Apa kehendak Tuhan? Tuhan selalu kita ingin merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita lakukan dengan senang hati. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap kerjakan halaman 2 sampai halaman 3 di poin C. Nah, bagan ini kalau Ibu salah menjelaskan yang kemarin. Bagan ini adalah
coba kamu baca di bagian pertama. Bagian kedua kamu tinggal checklist atau silang. Ini keadaan manusia itu akibat dosakah atau tidak? Kalau akibat dosa, contoh diusir dari Taman Eden, akibat dosa enggak? Ya, berarti checklist. Nah, baru ada di sini poin 3, hidup sejahtera dan bahagia akibat dosa enggak? Tidak. Oke, disilangi. Nah, demikian. Nah, silakan kamu baca juga, jangan hanya dengarkan penjelasan Ibu. Dan untuk kelas 5 sama dengan kelas 6, Ibu mengharapkan ada tugas harian setiap hari baca kitab Yohanes 1 pasal 1 hari. Saya inginkan laporannya di grup setiap hari ya. Silahkan mau dikirim malam hari, siang hari, kapan saja. Karena kita dalam keadaan daring, Ibu harap anak-anak Ibu juga memaklumi keadaan ini. Kita belajar untuk tidak cari-cari alasan, tapi kita belajar untuk menghadapi situasi ini, keadaan ini. Banyak berdoa, terutama bagi keluargamu, berdoa bagi negara, bagi bangsa, dan berdoa juga bagi kota Medan, agar Tuhan yang akan melindungi dan membela kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat perhatian semua anak-anak kelas 5. Dimohonkan partisipasinya, yaitu dengan merespon pembelajaran ini dengan baik dan benar. Dan terima kasih buat juga orang tua yang sudah membimbing anak-anak di rumah. Sekalipun ini sangat sulit dan sukar, kita hanya dapat berdoa dan melakukan semampu kita, tetapi jangan pernah menyerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.